Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dede Lutfi Hidayat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya tentang simulasi mengajar guru penggerak dan juga trik-triknya bagaimana supaya bisa mengajar 10 menit dan juga nanti ada pertanyaan di akhir. Nah, untuk itu simak video selengkapnya. Ya, dari video sebelumnya banyak sekali yang bertanya di komentar ya, bagaimana sih triknya atau tipsnya dari bisa mengajar selama 10 menit dan juga harus bagaimana sih yang harus kita lakukan agar kita lolos. Nah, untuk itu yang pertama, kalau menurut saya pribadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghafal RPP-nya. Kita harus benar-benar tahu RPP kita yang kita buat. Jadi ketika kita mengajar, kita sudah paham dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menggunakan media sesuai dengan apa yang ada di RPP. Usahakan media tersebut merupakan yang bisa melibatkan siswa, media interaktif, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan siswa melalui media tersebut. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan benda-benda seperti bintang atau mungkin kalung yang terbuat dari permen untuk penghargaan siswa. Kemudian untuk tips yang untuk bisa membuat video 10 menit, pembelajaran 10 menit itu, kita yang pertama kita melakukan latihan dulu ya sebelum simulasi itu dilaksanakan. Kita latihan dulu biar dibersih beberapa kali sehingga kita bisa menemukan waktu yang pas selama 10 menit tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus tahu betul-betul ya mana yang harus kita lewati atau pre-memori, kemudian mana yang harus kita benar-benar dibahas. Nah, untuk itu ada caranya ya. Yang pertama, kan RPP itu ada 3 bagian: pembukaan, inti, dan penutup. Nah, kalau menurut saya untuk kegiatan pembukaan adalah 10%, maka 10 dikali 1, ketemunya 1,5. Nah, jadi ya 90 detik untuk pembukaan, kemudian penutupnya juga sama 15%, dan kegiatan intinya adalah 70%. Jadi kegiatan pembukaannya 90 detik, kegiatan penutupnya 90 detik atau 3 menit, kemudian yang kegiatan inti 7 menit. Jadi 1 menit setengah, 7 menit, dan 1 menit setengah. Mungkin seperti itu dari saya pada waktu pengalaman simulasi mengajar CGP tahap sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sekarang coba ya kita lihat teman sebelah kanan, sebelah kiri, depan, dan belakang kalian. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Oh iya, ya sekarang kalau semuanya berangkat, Mas Ayah coba dipimpin berdoa. Ya, terima kasih buat Mas Ayah yang sudah memimpin berdoa. Ya, apakah kalian masih ingat pembelajaran kemarin? Iya? Iya, betul ya. Kita kemarin belajar mengenai teknik memotong kertas. Ya, apalagi coba? Iya, betul ya. Tentang bersatu dalam keberagaman. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar yang pertama mengenai sikap tolong-menolong. Kemudian yang kedua tentang satuan waktu. Yang ketiga tentang mengidentifikasi proses terjadinya hujan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan teks cerita tanah longsor, siswa dapat menjelaskan tentang sikap tolong-menolong dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi proses terjadinya hujan. Ya, pembelajaran selanjutnya ya. Dibuka bahan ajarnya halaman 17. Ya, sudah ketemu semuanya? Ya, kalau sudah, di situ ada teks. Sekarang coba kita baca bersama-sama.
Sudah selesai? Ya, sekarang Pak Guru ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada cerita tersebut? Ya, yang bisa? Iya, betul, tanah longsor ya. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Ada yang tahu? Iya, Mas? Iya, karena hujannya lebat dan juga lama. Kemudian, jika temanmu yang mengalami tanah longsor, yang menjadi korban tanah longsor, yang rumahnya tertimbun tanah, apa yang akan kalian lakukan? Ada yang mau menjawab? Iya, coba Mas Firman. Iya, betul ya, kita akan menolongnya ya. Selanjutnya ya, ini LKPD untuk pembelajaran hari ini. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Jangan lupa ya, kartu identitasnya dipasang di lengan sebelah kiri supaya Pak Guru tahu nanti mengamatinya, tahu mana siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif. Ya, untuk selanjutnya diskusi kelompok dimulai. Bagaimana kelompok 1? Apakah mengalami kendala atau kesusahan apa? Oh ya, tidak ada ya. Oh ya, bagaimana Mas? Oh iya, jika temanmu yang mengalami menjadi korban tanah longsor, kira-kira apa yang kamu lakukan? Oh iya, selain memberikan bantuan, kira-kira apa lagi? Ya, diskusikan lagi ya dengan teman kelompokmu. Kelompok 2 bagaimana? Apakah mengalami kesulitan? Oh, tidak ya. Ayo kelompok 3 bagaimana? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Oh iya, tidak ada ya. Selanjutnya, sudah selesai semua? Iya, kalau sudah, sekarang presentasikannya menggunakan cara to strike. Kelompok 1 ditempel di sebelah kanan Pak Guru, kelompok 2 di belakang, kemudian kelompok 3 di dinding sebelah kirinya Pak Guru. Jelas? Ya, kalau sudah jelas, sekarang ditempelkan. Sudah semuanya? Ya, kalau sudah, sekarang mulai berkeliling ya. Jangan lupa tadi kelompok mana ke kelompok mana dulu, kelompok mana ke kelompok mana dulu ya. Jelas? Ya, sekarang dimulai. Sudah semuanya? Oh iya. Sudah selesai ya? Iya. Kalau sudah, sekarang coba kelompok 1 dijelaskan bagaimana hasil diskusi kelompok 2 dan kelompok 3. Oh iya, hasilnya bagus ya. Ada apa? Apakah mungkin ada masukan dari kelompok 1 untuk kelompok 2 dan kelompok 3? Oh iya, terima kasih ya buat kelompok 1, beri tepuk tangan. Ya, dari tadi ya Pak Guru menyaksikan diskusi, kemudian pertanyaan dan jawaban dari 3 kelompok tersebut. Kelompok 1 ya, ini Pak Guru kasih 3 bintang karena kelompok 1 ini jawabannya bagus dan juga menjawabnya juga bagus, pertanyaannya juga bagus ya. Pak Guru kasih 3 bintang. Kemudian untuk kelompok 2 Pak Guru kasih 1 bintang, dan kelompok 3 Pak Guru kasih 2 bintang. Ya, yang mendapatkan bintang 1 ya tidak apa-apa ya, jangan putus asa ya, karena masih banyak bintang-bintang lainnya. Ya, dari pembelajaran hari ini tadi kita belajar tentang satuan waktu ya. Di sini Pak Guru ada jam. Nah, jam ini kan jarumnya ada 3. Ini yang panjang dan bentuknya kecil, kemudian panjang, besar, kemudian pendek. Nah, untuk jarum panjang kecil ini menunjukkan detik, panjang yang besar menunjukkan menit, dan yang pendek ini menunjukkan jam. Iya. Ya, tadi di cerita tersebut waktunya adalah 2 jam. Nah, jam ini berapa menit? Ada yang tahu 1 jam itu berapa menit? Iya, coba Mas Farid. Iya, betul ya, 60 menit. Berarti kalau 2 jam berapa menit?
Iya, 2 dikali 60 berapa? Iya, betul, 120 menit. Nah, misalkan kalau 3 jam, 3 dikali berapa? Iya, 60. Berarti berapa hasilnya? 180. Iya, betul ya? Ya, sekarang perhatikan yang ada di teks tanah longsor. Ya, perjalanan Ani menuju ke tempat posko bantuan untuk membantu rumah Udin itu berapa jam? 5 jam. Nah, 5 jam ini berarti berapa menit? Ada yang tahu? Ya, iya, berapa? Iya, 300 menit. Ya, dari sini semuanya ada yang masih bingung? Oh, sudah jelas semua. Kalau sudah jelas semua, apa perlu lanjutkan ya? Ya, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor adalah apa tadi? Iya, hujan yang deras dan lama. Iya, kita juga belajar mengenai proses terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan yang pertama tadi apa? Iya, kelompok 1. Iya ya, betul ya. Air laut terkena sinar matahari menguap. Kemudian bagaimana? Ada yang tahu selanjutnya? Iya, iya betul ya. Yang langkah ketiga, fase ketiga bagaimana? Iya, awan terbentuk ya dari uap yang terbawa angin, akhirnya menjadi awan besar. Setelah itu bagaimana? Iya, awan besar kemudian berkumpul semakin berat dan berwarna hitam. Selanjutnya bagaimana? Iya, turun hujan. Turun hujan dari daerah tinggi kemudian mengalir ke daerah yang lebih rendah. Setelah itu kembali lagi ke laut atau ke danau ya. Nah, di sini apakah ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas? Oh iya, kalau sudah jelas semua, sekarang Pak Guru melakukan ulangan ya. Ya. Soal evaluasi ya. Ini dikerjakannya satu-satu ya. Ya. Waktunya 10 menit. Sudah selesai semuanya? Iya, kalau sudah, sekarang dikumpulkan. Besok, pada pembelajaran besok, kita akan belajar masih mengenai proses terjadinya hujan, kemudian teknik memotong kertas. Ya, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Coba wakil ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Iya, terima kasih pembelajaran hari ini. Sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan simulasi, kita biasanya akan diberi pertanyaan oleh asesor ya. Ada 4 pertanyaan. Nah, yang pertama itu, apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang telah kita lakukan? Nah, untuk menjawab itu kita harus tahu ya, apa model yang kita gunakan. Misalkan, contoh di video pembelajaran saya menggunakan model PPL, maka jelaskan kelebihannya menggunakan model PPL apa, kemudian kekurangannya itu apa. Nah, kemudian juga kita harus paham juga RPP kita juga kelemahannya dan kelebihannya apa juga di situ dijelaskan. Kalau tidak mengetahui secara langsung kekurangan kita, model kita kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita bisa melakukan browsing ya. Misalkan kita menggunakan model kooperatif tipe jigsaw, nah, kita bisa browsing kekurangan dan kelebihan model kooperatif tipe jigsaw itu apa, seperti itu. Untuk yang kedua, kita ditanya tentang model penilaian. Nah, itu penilaian apa yang kita gunakan dalam pembelajaran tersebut? Ya kan, karena biasanya penilaian ketika aspek ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dari ketiga ini itu kita menggunakan model apa saja? Misalkan menggunakan soal, kemudian lembar pengamatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang akan kita lakukan jika pembelajaran yang kita laksanakan ini
diterapkan di kelas sungguhan, maksudnya di kelas yang ada siswanya. Nah, pada waktu itu yang saya lakukan, saya menjawab akan melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP. Itu yang pertama. Kemudian karena saya ini melakukan simulasinya di rumah, karena waktu itu jadwalnya memang siang, jadi saya tidak menggunakan proyektor. Nah, maka saya menjawab ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas, maka saya akan melakukan pembelajaran dengan proyektor. Yang keempat adalah soalnya itu dari penilaian yang sudah kita lakukan tadi, misalkan tadi ada lembar pengamatan, ada soal-soal, itu apa yang akan kita gunakan, maksudnya digunakan untuk apa. Nah, kalau soal yang keempat ini saya jawab yang pertama adalah untuk refleksi pembelajaran selanjutnya. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira kekurangannya apa dan kelebihannya apa, sehingga untuk pembelajaran berikutnya kita bisa melakukan pembelajaran lebih baik dari pembelajaran hari ini. Kemudian misalnya untuk penilaian kognitif, oh ini masih lemah pada materi ini, maka materi untuk pembelajaran selanjutnya bisa kita menggunakan media mungkin yang lebih baik dari media sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena memang ada penilaian kognitifnya menggunakan tes, nah di situ maka kegiatan digunakan untuk penilaian ya, untuk penilaian yang nantinya akan dimasukkan ke dalam hasil belajar siswa di akhir semester. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.